Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Deul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282 3280668 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum akustik kelautan dan perikanan. Di sini saya akan melakukan pengolahan data mengenai identifikasi dan kelimpahan plankton. Jadi kita akan menggunakan yang pertama itu EcoView, kedua itu ada Excel, dan yang ketiga itu ada ArcGIS. Jadi pertama-tama kita akan mengakses EcoView terlebih dahulu. Kita file, new, kita add data yang telah ditentukan, di mana saya merupakan absen ke 29, itu dapat dua data ini. Kita open. Setelah itu kita pergi ke ekogram. Nah, setelah di sini kita pilih ke ekogram, kemudian variable properties. Setelah itu ini kita centang semua, dan di sini kita ganti jadi 75. Untuk di display ini kita ganti minimum 50, yang ini 50, dan yang ini 35. Kemudian pada grid ini kita ganti dengan pink, number, terus yang ini depth range itu 2. Kemudian pada calibration yang ini manually, kemudian kita ke kalkulator. Nah, karena di sini sebelumnya pada praktikum sudah tersetting, jadi temperatur itu 29,86, salinity itu 26,38, depth atau kedalaman itu 35, pH itu 8,15, dan frekuensi atau dalam satuan KHZ itu 200. Dan kita ambil yang bagian ini, sound speed dan juga absorption coefficient, dan salin ke bagian yang dua ini. Kita pertama-tama salin yang sound speed, kita tempelkan di sini. Setelah itu yang absorption ini kita copy lalu kita paste di sini. Setelah itu kita apply dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke ini, yang line ini, line draw, kita pilih yang segitiga, terus pilih new editable line. Ini kita buat namanya dasar, terus kita centang yang span ini. Setelah itu kita klik OK. Kita digitasi hingga ke ujungnya. Di sini. Nah, setelah sampai di ujung sini, kita klik L. Setelah itu kita ke new editable line lagi, yang ini. Kita buat namanya jadi 1 atau line 1 boleh. Ini tapi saya ingin mempersingkat jadi 1. Dan pada itu kita pilih pada existing line yang ini -2. Lalu kita centang ini, kemudian OK. Nah, ini kan ada nih, jadi kita lakuin sampai dia ke daerah permukaan ini. Ini editable line 2. OK, lanjut lagi 3. OK, dan lagi 4. OK, 5. OK, 6. OK, kemudian 7. OK, 8. OK, 9. OK, 10. Oke, 11. Oke,
Nah, ini kan udah muncul nih sampai permukaan kan. Jadi, kita lanjut ke echogram lagi, variable properties. Di bagian TS threshold ini kita ganti jadi -100. Kemudian di display. Nah, ini kita ganti -100. Yang ini kita ganti 20. Yang ini tetap dan yang ini jadi 40. Dan kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Maka kemudian kita akan melihat data dari yang ada di integrate cell-nya. Kita bisa klik kanan pada garis yang ini. Kita pilih yang integrate cell. Di sini saya sudah membuat Excel-nya terlebih dahulu karena untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini ada data S2, no of pin ping, kemudian ada XY, save min awal, save min akhir, TS rata-rata, OBS, div min awal, div min rata-rata, div min awal, dan ini div min akhirnya juga ada kok. Nah, kemudian ada div rata-rata yang didapat dari perhitungan kedua divnya. Kemudian ada save min rata-rata yang didapat dari save min ini. Dan ada PVS atau densitas dari kelimpahan plankton tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkannya. Kita akan mengakses EcoView lagi. Nah, di sini ada untuk data. Data ini dari kedua data tadi, di mana saya dapat data T001954 dan juga T001659. Kemudian untuk S2 ini adalah sel-selnya. Jadi di sini ada sel 0 di sini. Ini adalah daerah sel 0. Kemudian ke 100 ke sel 100. Jadi di sini ini adalah daerah 0 ke 100, sel 0 ke 100. Dan kemudian lanjut lagi yang 100 200, begitupun selanjutnya sampai ke 1600. Terus kemudian ada di XY. Untuk nilai XY ini kita didapatkan dari sini, dari pojok sini, pojok kanan bawah. Nah, yang ini. Jadi kita arahkan kursornya di sini, jangan sampai digerakin. Kita bisa kayak ngecatatnya di dalam kertas. Terus kita masukin satu-satu untuk koordinatnya. Jadi yang di sini 1, 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 di sini 1 sampai ke 1600 tadi, sampai ke daerah sini. Nah, kita catat terlebih dahulu, baru nanti kita bisa masukin ke dalam Excel-nya tadi. Kita bisa masukin ke dalam Excel-nya ini. Nah, ini udah dicatat kan. Nah, untuk rumusnya itu bisa menggunakan rumus ini, di mana 105 kemudian ada kan yang di minutnya itu dibagi dengan 60, sedangkan untuk Y itu diberi tanda minus. Untuk save min awal itu bisa didapat dari ini. Kita ambil yang garis pertama ini, kita klik kanan. Kenapa kita ambil di daerah ini? Karena perintah dari asisten diambil dari kedalaman 2 meter. Dari sini kita klik kanan, kemudian pilih integrate cell. Nah, di sini kan ada nih save min. Nah, yang ini tuh kita tempel ke sini. Ini save min awal. Sedangkan untuk save min akhir ada di sini, di garis kedua kita klik, kemudian integrate cell. Nah, di sini ada 85,83 yang ini. Ini untuk save akhir. Save min akhir. Nah, kita lanjutin itu sampai ke digitasi 1600. Setelah itu udah kan ada yang namanya TS rata-rata. TS rata-rata ini kita kayak terusin aja sampai bawah ininya. Diklik 2 kali aja, di yang kayak gini nih, diklik 2 kali. Nah, gitu. Jadi dia rata. Untuk OBS juga sama, itu diklik 2 kali kayak gini, disamain. Nah, untuk div min awal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita ambil di bagian awal ini. Nah, ini di garis awal ini kita kursornya mantepin di garis awal ini, terus kita baca tuh ada divnya kan. Untuk divnya itu ada 2,88. Kalau misalnya kursornya di sini itu berbeda lagi di kedalaman 2,79. Jadi kalau misalnya yang saya ini 2,83 itu udah ada di sini. Nah, ini saya ambil kursornya di area sini 2,83 untuk div min awal. Sedangkan untuk div min akhir kita ambil di bagian sel yang kedua ini atau line kedua.
Nah, itu ada, aduh. Nah, di sini ada untuk 4,83 kan. Kita lanjutin terus sampai ke digitasi 1600. Nah, untuk set min rata-rata itu diperoleh dari penjumlahan rumusnya ini. Nih, dari average. Udah kan? Setelah itu, yang untuk save linear itu kita kayak klik 2 kali lagi kayak tadi. Nanti rumusnya ngikutin doang. Untuk PVS itu hitungan densitas per individunya itu juga bisa ditarik ke bawah karena nanti muncul sendiri nilainya. Kemudian kita buka Excel yang baru. Nih, buka Excel yang baru ini. Kita pindahkan data koordinatnya yang ini. Tuh, yang dua ini. Kita copy. Kita paste di sini. Kemudian ada lagi satu lagi data yang kita ambil itu bagian ujung ini. Kita copy. Kita paste ke sini dalam bentuk value. Sini. Nah, sini kan. Kita lihat ininya. Nah, ini kan sudah kan. Kemudian kita ke file, save as, display C. Kita save namanya plankton deh, plankton aja. Setelah itu kita ubah bentuknya jadi txt. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita akses ArcGIS. Kita buka ArcGIS. Setelah akses ArcGIS, kita tambahkan SHP terlebih dahulu. Setelah itu baru masukin data XY yang tadi yang bentuk dalam bentuk teks tadi. Untuk Z fieldnya itu kita ganti jadi individu dan datumnya kita ganti jadi WGS 1984. Kita klik OK. Nah, di sini muncul kayak titik-titik gini. Nah, kita kan daerah Lampung ya. Jadi di sini. Setelah itu kita pilih ke data yang tadi, kita klik kanan dan pilih properties. Setelah properties, kita pilih simbology, kemudian pilih quantities. Nah, yang ini kita ganti jadi individu. Kita ganti aja, mungkin kelasnya kita bisa jadiin 9 biar banyak. Kemudian kita bisa ganti simbolnya di sini. Untuk value-nya itu kita ganti individu lagi. Kelasnya itu 9. Kemudian untuk bentuknya kita bisa ganti jadi circle. Daerah bawah nih ini kita ganti warnanya jadi warna merah biar dia mencolok, dan untuk besarnya mungkin ke 50 deh. Kemudian klik OK dan OK. Nah, di sini ada kan limpahannya. Tuh. Setelah itu kalau misalnya mau add base map boleh. Kita bisa add base map. Sini. Di sini kan. Tapi untuk menghindari lag kita bisa lakuin layout dulu. Nah, jadi inilah hasil akhir dari pembuatan data kelimpahan plankton. Sini kan ada nih tukannya. Mungkin sekian video pengolahan data dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.